Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Kembali bersama saya Adi Saharyandi, jurnalis Pos Belitung. Hari ini di studionya Pos Belitung, saya mengundang Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Bapak Santo. Apa kabar, Pak? Baik Pak Disa, terima Silakan kasih. menyapa dulu, Pak. Oke, terima kasih pemirsa daripada Tribun News atau Pos Belitung. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Susanto. Saya ditunjuk oleh Pak Bupati kita yang terbaru ini untuk PLT, untuk mengisi kekosongan sambil menunggu definitifnya. Jadi untuk beberapa bulan ini kepemimpinan Dinas Pariwisata dipimpin oleh saya sendiri sebagai Susanto SE untuk menjadi PLT. Namun Pak Disa mungkin bisa saya sampaikan juga Pak, Ya. berkaitan dengan berdasarkan tupoksi organisasi kita Pak Disa. Jadi di Dinas Pariwisata itu sendiri Pak Disa, bahwa kami mempunyai 4 bidang, di mana masing-masing bidang itu mempunyai pekerjaan-pekerjaan tersendiri. Contohnya misalnya kita punya bidang pemasaran, di mana di bidang pemasaran itu sendiri kita akan mempromosikan tentang keberadaan pariwisataan kita. Tersebut termasuk juga kita ada namanya bidang pengembangan destinasi. Nah, bidang pengembangan destinasi ini adalah salah satu bidang juga sama dalam rangka upaya untuk kita melakukan pengembangan destinasi-destinasi yang baru, ataupun destinasi yang sudah lama kita melakukan pemeliharaan. Termasuk juga kita namanya ada bidang ekonomi kreatif. Nah, ini yang akan menjual produk-produk kepada wisatawan itu sendiri. UMKM ya. UKM, tapi ini di bidang ekonomi kreatif. Dan yang terakhir kita juga punya bidang kelembagaan, pengembangan kelembagaan SDM. Artinya kita juga melakukan pengembangan, dalam arti kata kita melakukan sertifikasi pegawai atau pegawai hotel atau mungkin pelaku-pelaku pariwisata. Ya. Jadi empat bidang itu merupakan salah satu keterkaitan, masing-masing punya keterkaitan. Jadi kalau destinasi pariwisata kita bagus, tapi kalau tidak dipromosikan, ya sama saja juga nggak terangkat. Itu seperti itu Pak Disa. Termasuk harus punya SDM yang bagus ya, Pak ya. Betul sekali Pak Disa. Nah, Pak, kita kan berbicara wisata ini kan Belitung memang sudah menjadi daerah wisata ya, Betul. sejak lama, dan arah pariwisata Belitung ini kan sebenarnya semenjak Covid, kemudian kita dari sampai tahun kemarin kita masih melakukan pemulihan ya, Pak ya. Betul, Nah, betul. 2025 ini arah pariwisata kita gimana nih, Pak? Oke, jadi intinya Pak Dika, ibaratnya Belitung ini kan seperti mutiara yang terpendam di perut bumi lah gitu. Iya, iya. Nah, tahun 2018 tersebut memang kita sudah mengangkat mutiara ini, Pak. Dan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Belitung itu sekitar 468.700 pada waktu tahun 2018. Dengan jumlah penerbangan itu sekitar 15 kali bolak-balik Jakarta, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Kuala Lumpur. Kita punya internasional sebelum ini. Kita juga punya Tanjung Pandan, Singapura pada tahun 2018. Namun sekali lagi mutiara ini kemarin terjatuh dan masuk lagi ke istilahnya seperti itu, ke perut bumi lagi. Dan ini belum diangkat lagi ini sementara. Karena kemarin kan pada waktu itu kan COVID 2019 itu Pak. Nah, terjadi penurunan wisatawan. Bayangkan aja pada waktu itu sekitar 468 ribuan, 467 ribuan Pak Desa. Saya maaf 467 ribuan. Itu jumlah wisatawan baik mancanegara dan Nusantara. Nah, setelah ada COVID terjadi penurunan. Ini dampak juga karena kita lihat juga Pak, tahun 2025 ini memang kita tidak memasang target jumlah wisatawan tidak terlalu banyak. Itu hanya sekitar 308 ribu. Pertimbangan kami bisa melihat dari kekuatan. Artinya gini, Belitung ini kan suatu pulau Pak Disa. Iya. Suatu pulau yang hanya bisa didatangin dengan menggunakan dua alat angkutan, yaitu pertama dengan melalui laut dan juga melalui udara. Nah, sekarang kalau kita menggunakan laut, yang kita paham dan kita mengerti paling perjalanan itu seperti kapal laut itu sekitar 16 kapal penumpang. Ada juga kapal roro, mungkin perjalanannya sekitar ya mungkin 12 atau 14 jam. Dari sudut pariwisata sepertinya ini mungkin tidak layak lah seperti itu. Karena kita harus butuh kecepatan. Nah, salah satunya yaitu melalui penerbangan. Sementara ini kita sadari bisa penerbangan di tahun 2015 ini hanya sekitar ya mungkin 4 penerbangan sehari. Satu hari. Berarti kurangnya jauh, Pak ya. Ya Lion, Citylink sama Sriwijaya. Tambah lagi Superjet yang dari Bangka ke Tanjung Pandan. Nah, dengan kekuatan-kekuatan yang kita punya Pak Disa, ini merupakan PR bagi kita semua lah. Dalam rangka pengembangan pariwisata kita ke depan seperti apa. Karena sepertinya kalau tim hanya 3 kali penerbang Jakarta atau 4 kali tadi,
Bandingkan dengan tahun 2018 itu sekitar 15 penerbangan. Jadi memang benar-benar kita dari terjun bebas ya, Pak. terjun bebas. Tapi sekali lagi kita dari pemerintah daerah sudah berupaya dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Karena permasalahan pariwisata sekarang ini yaitu tadi aksesibilitas tahun 2025. Tapi kalau kita melihat kan sekarang nih Pak, dari kunjungan wisata ini kan di waktu-waktu weekend nih udah mulai terlihat nih di pusat-pusat kota. Apakah memang kunjungan wisata di akhir-akhir tahun ini mulai bangkit? Memang kalau kita ngelihat memang ada apa peningkatan. Mm-mm. Tapi sekali lagi peningkatan itu kan kita bisa lihat juga dengan jumlah penerbangan. Ya, Dari situ bisa kita lihat kan. Kalau hanya penerbangan 3 kali, ya kita bisa lihat kekuatan-kekuatan kita. Karena jumlah ini banyak sekali keluhan dari kawan-kawan hotel betul. yang hanya sekian, kalau ngelihat tahun 2014 itu hanya sekitar 26%, 30%-an jumlah kamar mereka. Sementara kita punya sekitar 1.600-an atau sekitar 1.900-an kamar kan. Nah ini sangat dilema sekali Pak. Tapi dibandingkan tahun 2024 kemarin dengan tahun 2025 ini yang sudah berjalan ada grafik naik nggak Pak? Nah ini belum kita prediksi, tapi kelihatannya kecenderungan bisa meningkat, bisa turun. Karena sekarang ini kan kita belum bisa melihat secara realnya dari jumlah pengunjung ini, nanti baru kita terlihat nanti di akhir tahun. Seperti. Tapi kita ngelihat dari jumlah armada penerbang segala macam, ya mungkin bisa kita prediksi juga kemungkinan bisa turun. Bisa naik Bisa juga gitu. Jalan di tempat ya. Betul, seperti itu. Nah, upayanya seperti apa nih Pak? Kira-kira? Upaya kita salah satu ya kita melakukan upaya pendekatan dan lobby. Khususnya Pak Bupati juga tidak tinggal diam, beliau punya konsep, beliau selalu melakukan pendekatan ke berbagai maskapai penerbangan, seperti yang kemarin itu disampaikan oleh teman-teman di DPR yang mungkin mendapat informasi dari berbagai kegiatan-kegiatan. Kemarin kita kan sempat melakukan pendekatan dengan Kemenko Perekonomian menyangkut masalah transportasi ini, termasuk juga kepada Kemenko Infrastruktur menyangkut sarana dan prasarana yang harus kita miliki, dan mungkin mereka bisa bantu. Nah, salah satu informasi yang kita dapatkan memang rencananya memang ada penerbangan Scoot itu yang di Singapura itu akan melakukan penerbangan ke Belitung pada tahun 2026. Itu informasi yang baru kita dapatkan. Sebenarnya sebelum ini AirAsia juga sempat mau melakukan penerbangan juga. Cuman kemarin kata alasan manajemen mereka akhirnya penerbangan untuk Kuala Lumpur, Tanjung Pandan belum terlaksana. Tapi kita sudah merupakan berupaya seperti kemarin Pak Gubernur dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi sudah datang ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia dalam rangka untuk melobi AirAsia. Biar ada penerbangan ke Belitung. Betul, termasuk kita juga sekarang ini. Termasuk kita juga kita melakukan upaya pendekatan kepada misalnya Pelita Air, Citylink, dan syukur alhamdulillah sekarang ini berkat dorongan dari kawan-kawan perekonomian, Kemenko Perekonomian dan juga dengan Pak Bupati melakukan upaya pendekatan dengan mereka, syukur alhamdulillah sekarang kan terbukti. Citylink kan sekarang udah penerbangan setiap hari Pak Desa. Yang selama ini ya mungkin tidak 3 kali cuma ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu upaya-upaya kita Pak. Karena sekali lagi kita misalnya di daerah melakukan pengembangan destinasi, kita harus bangun destinasi ini harus bagus segala macam. Termasuk kita harus promosi sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi kalau kekuatan penerbangan untuk orang datang ke Belitung hanya 3 kali. Nah ini kan jadi serba apa? Ya serba mungkin bisa dibilang serba salah juga gitu kan. Karena pertama kunci dari pariwisata itu kan aksesibilitas. Betul. Apalagi kita ini pulau, kecuali misalnya Jakarta atau misalnya Bali atau Lombok, mungkin mereka bisa dapat secara darat, bisa dapat dari tamu dari Bali atau segala macam. Tapi kalau Belitung ini murni, itu mereka harus menggunakan pesawat. Tapi sebenarnya Pak, keinginan orang untuk ke Belitung itu banyak nggak Pak kira-kira? Kalau kita melihat kecenderungan itu sangat banyak sekali. Karena berbagai di media segala macam. Apalagi sekarang ini tiketnya kan sudah mulai turun nih. Iya betul. Harga 400. Saya ngeliat tadi Traveloka juga mantau juga Pak. Jadi saya ngeliat Jakarta besok Lion, Citylink ada yang 450, ada yang 700, ada dan 500. Ini kan artinya ada penurunan. Nah, salah satu upayanya kan mungkin ini salah satu upaya kita untuk melakukan berwisata ke Belitung. Itu upaya-upaya kita dan ini kelihatannya mulai kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan frekuensi pesawatnya ditambah dengan harga tiket yang stabil seperti ini, bukan tidak mungkin kunjungan wisata itu akan lebih meningkat ya Pak? Saya lebih cenderung dan itu merupakan suatu kepastian kita Pak. Dengan penerbangan yang tidak delay,
Kan ini kan membuat antusias khususnya kawan-kawan travel agent akan membuat suatu paket-paket wisata. Cuman permasalahan sekarang ini mereka nggak berani membuat paket wisata dengan pertimbangan misalnya Ya. pakai Lion dari Jakarta pesawat pagi. Lion ini kan punya 3 jadwal penerbangan biasanya kan, Betul. pagi, siang, sama ya mungkin agak sore Sore dikit. ya, jam 2. Nah kita khawatirkan kadang-kadang ya kita nggak menyalahkan pihak maskapai juga gitu kan, dengan melihat kondisi penerbang atau penumpangnya sedikit, tidak menutup kemungkinan yang pagi ini mungkin ditarik ke agak Sore, sore atau siang seperti itu. Nah ini dampaknya apa? Kawan-kawan travel agent yang selama ini sudah membuat paket wisata 3 hari 2 malam, akhirnya karena penarikannya ke jadwal misalnya ada keterlambatan di segala macam, akhirnya paket yang mereka jual ini kan terpengaruh gitu kan. Oh, Nah, oke. sekarang ini kan mereka ya mungkin menunggu dulu gitu kan. Mereka nggak berani. Kalau dulu kan sudah pasti pagi mereka datang, bawa ke hotel, dari hotel simpan barang, belum check-in, mereka ajak diputar ke Manggar, ke Belitung Timur, atau mungkin sekitar-sekitar daerah Belitung Timur. Nah, baru besoknya mereka baru Hopping Island apa segala macam. Tapi mereka sudah pasti. Nah, kalau nggak pasti seperti ini, mereka nggak berani. Takutnya dampaknya kalau mereka paginya harus ke Belitung Timur dengan space waktunya terbatas, hanya berapa destinasi tidak bisa dikunjungi. Nah, itu kan mereka takut, ya mungkin bisa dibilang tidak memuaskan dari pihak pengunjung atau wisatawan sendiri. Jadi rekan-rekan travel agent jualannya seperti apa Pak sekarang? Nah, mereka ini kan kadang-kadang ya mereka datang, kadang-kadang ada pihak, oh saya mau beli paket wisata seperti Iya, itu. Jadi istilahnya kalau dulu mereka yang tawarkan tak 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 ini jual paket wisata betul. ini 3 hari apa segala macam. Itu tetap mereka jual juga tapi tidak seinsentif yang seperti sebelumnya. Kalau dulu kan mereka yang kejar tak tak tak, tak mereka Ya, harus jual betul. ini, kami punya produk ini, Bapak nanti pagi dia jemput, nanti kita buat apa? Ke hotel, di hotel simpan barang, kita jalan-jalan kan seperti itu, kita mengunjungi destinasi A, B, C, D, E misalnya dalam satu Iya. hari. Tapi dengan keterlambatan ini kan nanti ujung-ujung cuma sampai ke daerah A, B misalnya, C, D segala macam nggak bisa dikunjungi lagi karena keterbatasan waktu tadi. Berpengaruh dengan apa istilahnya kunjungan-kunjungan mereka ya Pak? Betul. Spot-spot destinasinya akhirnya yang harusnya mereka bisa mengunjungi 4 atau 5 tempat Menjadi 3 cuma. menjadi 3. Karena sudah beli tiket pesawatnya Pak. Betul. Pesawat pulang ya. Dan tidak menutupi komplain daripada yang jual Wisatawan ya Pak. wisatawan itu sendiri. Wah, saya cuma bisa dapat ini kan seperti itu. Oke. Nah Pak, mungkin kan upaya dari pemerintah daerah kan memang sudah luar biasa ya untuk menarik Betul. kunjungan wisata ke Belitung ya Pak. Betul. Dari luar begitu mancanegara maupun domestik ya Pak. Betul. Nah untuk kunjungan WNA-nya banyak nggak gitu? Nah, ini menarik sekali. Kemarin 2023 Ya. itu jumlah wisatawan kita itu ada kenaikan sekitar 300 ribuan. Nah, tahun 2024 itu ada terjadi penurunan. Cuma penurunan nggak terlalu besar. Tapi setelah saya lihat, ternyata wisatawan 2023 itu sekitar 7.000. Sementara tahun 2024 itu 10.000. Artinya wisatawan mancanegara ada peningkatan sekitar 3 ribuan. Oke. Nah, ini harus kita syukurin. Dalam arti kata bahwa ternyata kalau selama ini wisatawan Nusantara yang sering datang ke Belitung, Ya. sepertinya ini turis mancanegara ini sekarang mulai Pak. Di sana dan melirik ke Belitung juga. Apakah ini dampak dari misalnya kita ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, atau mungkin berkat kita melakukan promosi melalui website segala macam, dan tidak menutup kemungkinan, sekali informasi juga pemirsa ini, kita pada tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober ini, Ya. kita ada acara Sail Indonesia. Oh, Nah, di Tanjung Kelayang ya Pak? di Tanjung Kelayang. Jadi ini mudah-mudahan wisatawan sekali ini ya hari ini bisa datang ke Belitung, menikmati pantai Belitung, dan kita mengharapkan nanti setelah mereka pulang dari Belitung mereka bisa menginformasikan ke kawan-kawan atau saudara bahwa ternyata di Belitung itu pantainya indah, makannya enak, sosialisasi di sana aman. Seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Karena informasi atau dengan kata promosi yang paling bagus itu adalah mood to mood, atau dengan kata lain Iya. dari mulut ke mulut itu yang paling efektif. Oke, berarti trennya meningkat ya Pak ya? Tren meningkat untuk 2025 wisatawan mancanegara. ini udah terlihat Pak? 2025 belum, karena ini kan baru data-data Baru baru lewat masuk. semester 1 masih panjang karena takutnya saya bilang wah nggak bakal sepi total, nanti jangan-jangan di bulan November nanti ada penerbangan tambahan misalnya kan, Iya. 2 atau 3 penerbang kan, informasi ikut mau masuk gitu kan, termasuk juga informasinya Pak Bupati ini kan lagi menjajakin juga, ini sekedar informasi juga buat pemirsa bahwa
Pak Bupati kita juga melakukan upaya pendekatan khususnya ke PT Trinusa ya, yang penerbang maskapai itu, kalau memungkinkan nanti ada penerbangan Tanjung Pandan Bali. Karena kita paham dan kita mengerti Bali itu kan jumlah wisatawan 2024 itu kan sekitar 16 juta. Nggak usah banyak-banyak lah kita ngambil dari Bali, misal 10% aja coba. Direct ke Belitung. Iya, kita tumpahan dari wisatawan dari Bali aja. 10% aja lah 1.600.000. Tapi jangan 10% lah, terlalu tinggi lah hayalan kita. Ya mungkin 5% lah dari itu kan. Mudah-mudahan ya Pak. Nah mudah-mudahan dengan ada penerbangan mungkin langsung antara Bali dengan Tanjung Pandan, itu memberikan spirit lagi buat kawan-kawan travel agent, pelaku-pelaku hotel, pelaku-pelaku pariwisata, termasuk juga hotel-hotel kita ini. Karena kita hotelnya Pak Disa, kalau kita mau jujur, Belitung ini luar biasa Pak Disa. Sekelas hotel-hotel chain internasional itu ada di Belitung. Kita bisa lihat Fairfield lewat G-Marine-nya. Kita punya Sheraton, punya Santika, Swiss Bell, Golden Tulip, itu luar biasa. Karena mereka sebelum menanamkan usaha di Belitung itu dengan berbagai survei, dengan berbagai kelayakan, Belitung ini bisa nggak gitu kan kita jual. Ternyata mereka selalu berpikir prospek ke depannya, wah luar biasa Belitung ini. Makanya sekelas G-Marine itu buat di Belitung. Sekelas Sheraton bintang 4 itu buat di Belitung. Luar biasa. Coba di provinsi kita aja, di Bangka aja, yang namanya Sheraton mungkin belum ada gitu. Belum ada. Fairfield juga belum ada. Tapi di Belitung yang kita banggakan, cukup alhamdulillah kita bangga punya Belitung. Hotel-hotel tersebut berdiri Pak Disa. Ini harus kita syukurin. Jadi dari sudut bisnisnya mereka sebenarnya berpikir ke depan Belitung ini bakal maju. Tapi sekali lagi ini di luar prediksi kita, karena pada tahun 2019 ada COVID, ya siapapun nggak bisa ini karena semua daerah merasakan dampak dari ini Pak Disa. Nah, konsen kalau kita melihat kan nanti ada sale nih Pak di 21 sampai 25 Oktober. Betul. Ya Pak. Ini tentu sebagai direct juga nih Pak buat peningkatan wisatawan asing ke Belitung. Betul. Nah, dengan ada rencana juga direct dari Bali ke Belitung juga sama juga nih. Betul. Apakah memang fokus kita dalam tahun depan ini untuk wisatawan asing? Kita sih sebenarnya bukan hanya wisatawan asing juga. Nusantara pun bila perlu bisa lah ke Belitung. Artinya, cuman yang pasti kita ini punya potensi. Itu yang harus kita sampaikan dengan mereka gitu kan. Apakah turis dari mancanegara, apakah Nusantara. Karena sekali lagi kita pengennya wisatawan datang ke Belitung, intinya seperti itu. Karena dengan wisatawan datang ke Belitung, ya yang pasti hotel kita terisi. Ya, UMKM juga rumah makan, mereka pasti akan makan, mereka akan bergairah lagi. Nah sekarang ini kan ya dengan penerbangan yang terbatas seperti ini, wisatawan mungkin hanya terbatas baik mancanegara Nusantara, ya ujung-ujungnya dampaknya kan ke hotel juga. Betul. Hotel mereka kosong, rumah makan juga sepi, kan seperti itu. Tapi kita mengharapkan 2025 ini baik wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara bisa datang ke Belitung, biar perekonomian kita bergerak. Seperti itu Pak Riza. Nah Pak, ketika hari ini kita gencar mempromosikan wisata Belitung, kemudian mendirect wisatawan ke Belitung, nah bagaimana dengan rencana destinasi kita Pak? Apakah ada pembenahan atau seperti apa gitu? Jadi destinasi kita memang kita akan melakukan pembenahan, contohnya seperti kemarin kita dengan Batu Bedil, kita punya konsep juga di sana, kita harus tambah juga destinasi yang ada. Salah satu upaya kami Dinas Pariwisata kemarin sempat kita ingin membangun khususnya di geosite Batu Bedil, itu ada di Sungai Padang, Kecamatan Sijuk. Kita sudah bikinkan mereka master plan, kita sudah bikinkan mereka DED dalam rangka untuk kita menjual lagi nih Pak Disa. Jadi kita konsepnya begini, kadang-kadang kita mengakui keterbatasan anggaran kita, khususnya Pemkab Belitung. Tapi kami Dinas Pariwisata tidak tinggal diam. Upaya-upaya yang kami laksanakan yaitu kita melakukan upaya pendekatan dengan kementerian. Mudah-mudahan dengan master plan yang kita buat, dengan DED yang kita buat tadi, kita jualanlah bahasanya bahwa oh tolong dong kami punya nih. Ibaratnya kalau kita berjual jajak kue lah misalnya kan. Oh ini kue kita dong, enak, nyaman segala macam, tolong dong dibeli. Nah sama juga. Kita konsepnya karena kita sekali lagi kita menyadari dengan anggaran yang sangat terbatas ini, kita Dinas Pariwisata melakukan berbagai upaya pendekatan, baik itu dengan Kementerian Pariwisata, baik itu dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Itu kita melakukan upaya pendekatan-pendekatan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan saya sendiri yang mungkin hanya beberapa bulan ini, sekarang ini kan masih PLT, saya sudah melakukan pendekatan misalnya ke provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi.
Karena pariwisata ini pengembangan tidak bisa hanya sendiri. Kita Iya, harus melibatkan betul. berbagai sektor. Jadi upaya kami kemarin itu melakukan pendekatan khususnya ke provinsi Pak Disa. Jadi di sana ternyata syukur alhamdulillah dengan upaya pendekatan-pendekatan tadi mereka provinsi khususnya nanti akan membuat dokumen-dokumen seperti RIRA. RIRA itu ada rencana induk dan rencana aksi. Jadi nanti di dokumen itu, nanti itulah yang akan kita terapkan bahwa misalnya siapa melakukan apa ada tergambar di situ. Itu yang pertama. Provinsi juga akan membantu karena kita kan ditunjuk sebagai UNESCO Global Geopark Pak Betul. Disa. Nah, juga akan membantu khususnya pembuatan papan panel interprestasi seperti itu. Karena itu salah satu kemarin kan kita ada Yellow Card ya. Ya, Nah, ya. salah satunya rekomendasi mereka itu untuk di setiap destinasi itu mempunyai papan panel interpretasi. Nah, itu ternyata kawan-kawan di provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi akan bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak tinggal diam. Kita melakukan upayanya misalnya ke Dinas PUPR. Iya. Karena yang akan mengikuti. Dan syukur alhamdulillah juga ternyata di sana kami dapat informasi bahwa misalnya di Gunung Kubing, itu akan dibantu sama kawan-kawan juga dari PUPR. Nah, ya mungkin pembuatan solar cell-nya kan di sana kan permasalahannya listrik juga karena di di bukit ya. Nah, Ya. atau di gunung itu nanti akan mereka sediakan bantu solar cell, termasuk juga mungkin jalan setapak, parkir seperti itu. Oke, berarti untuk yang lainnya gimana, Pak? Secara umum lah, secara umum untuk pembenahannya. Karena kan begini, Pak, banyak kalau di sebelum COVID ini kan pertumbuhan destinasi wisata kita itu kan luar biasa nih, Pak. Betul. Nah, setelah terkena dampak COVID, kita sebagian ada yang ya tidak dikelola lagi, kemudian Betul. terbengkalai lah. Betul, Nah, betul Pak Disa. ah, Jadi ini kembali lagi Pak Disa, kemarin Pak Bupati juga kan bahasanya akan mencari khususnya destinasi-destinasi yang skala prioritas. Prioritas itu dalam arti kata misalnya 5 destinasi yang harus kita support dari segi anggaran, SDM-nya, kelembagaannya seperti itu. Nanti dengan itu nanti di situ yang kita itu yang akan kita dorong ya, selalu Pak. dorong terus ke sana. Misalnya kita Bukit Paramon. Ya, Misal contoh lah, Bukit Paramon itu kan salah satu destinasi unggulan kita. betul. Nah, kita lengkapin, kita lihat, kita testimoni di Paramon itu apa kurangnya misalnya kan. Nah, kita tanya nanti kadang-kadang apa kurang? Oh, ternyata misalnya ini harus dibenahi segala macam. Nah, nanti Pak Bupati dengan melalui program melalui kami juga nanti akan memberikan berbagai upaya-upaya stimulus lah dalam arti kata mungkin ya ini harus diperbaiki, ini harus dibangun seperti itu. Nah, contohnya yaitu Bukit Pramun tadi. Nah, salah satu Pramun itu kan memang unggulan kita. Betul, betul. Karena untuk pembangun Bukit Pramun itu tidak cukup hanya Dinas Pariwisata aja, Pak Desa. Ya. Contohnya kami Dinas Pariwisata memang memberikan berbagai kegiatan-kegiatan atau pekerjaan di sana. Salah satunya kemarin itu kan jalan pendistrian. Yang selama ini kendala ke Bukit Pramun itu kan karena bukit trekkingnya. Ternyata kita bantu dan alhamdulillah itu terbangun sampai ke atas sampai ke puncaknya. Itu salah satu upaya-upaya dalam rangka kita membangun destinasi. Termasuk juga ternyata dulunya Pak toiletnya jelek apa segala macam. Oke, kita bangunkan toilet yang standarnya nasional. Dan syukur alhamdulillah itulah terbangun juga gitu kan. Nah, inilah upaya-upaya kita dalam rangka untuk membangun destinasi kita tetap jalan. Tapi kalau pertanyaan lagi, ada destinasi itu? Ya memang kadang-kadang ya itulah permasalahan. Karena kita dengan keterbagaian anggaran tadi Pak Risa, kita tidak bisa juga langsung harus ini karena kita ikut juga. Makanya skala prioritas kita tuh apa dulu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini sudah beres kita bergeser. Nah, ini terbukti. Sekarang Bukit Paramon itu kan kita lihat, oh kelihatannya sudah bisa dilepas gitu kan. Oke, kita bergeser lagi ke Sungai Padang, yang Batu Bedil tadi, Pak, ya? Batu Bedil tadi. Nah, di Batu Bedil itu kan namanya kita ada namanya dak tematik. Ya, ya. Dak tematik itu arti kata kementerian juga sudah melihat untuk membangun destinasi tidak cukup hanya pariwisata. Pariwisata itu hanya membangun fasilitas. Tapi bagaimana dengan sarana jalan? Bagaimana dengan lampu jalan? Kan seperti itu. Nah, akhirnya kita keroyokanlah bahasa seperti itu. Untuk membangun destinasi berarti tidak cukup dengan pariwisata, PUPR juga harus masuk. Berkaitan listrik juga teman-teman perhubungan juga harus masuk. Berkaitan dengan pengelolaan sampah di sana, DLH juga harus masuk. Termasuk juga pembinaan kepada KUKM kan mudah-mudahan masuk di sana. Berarti semua OPD harus terlibat lah ya, Pak? Harus terlibat. Kalau kami ini kan bahasanya ya lokomotif lah. Ya. Lokomotif yang membawa gerbong-gerbong. Ya gerbongnya apa? Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan. Karena kalau kita bicara masalah sampah, orang selalu bicara, wah destinasi Tanjung Tinggi sampahnya kotor apa segala macam.
kadang-kadang ya cara arahnya ke pariwisata. Karena mereka tahu itu destinasi pariwisata. Betul. Nah, ini juga kita selalu memberikan pemahaman kepada mereka, tidak selamanya destinasi pariwisata itu tanggung jawabnya dinas pariwisata. Karena untuk menyangkut kebersihan, kami kan tidak punya kendaraan untuk mengangkut sampah. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman dan juga baik ke masyarakat, khususnya juga teman-teman di SKPD atau PD terkait. Ini harus paham dan harus sama-sama lah kita bekerja. Atau kita sama-sama bekerja atau bekerja sama-sama lah gitu. Ya. Nah, terkait wisata unggulan kita masih apa nih Pak kira-kira sekarang? Ya, untuk saat ini sih masih tetap Holping Island. Holping Island ya, ya. karena Masih itu pulau-pulau ya Pak? Masih pulau-pulau, karena itu memang daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan kan. Karena memang di tempat-tempat lain belum tentu ada keindahan atau kecantikan seperti itu kan. Karena kita selalu, ada beberapa orang bilang, kadang-kadang wisatawan bilang, Pak Santo, ini teman-teman saya sendiri, Ya. Pak Santo gila di Belitung ini. Saya ini tidak jago fotografer Pak, tapi ternyata setelah foto-foto hasilnya luar biasa. Ya. Artinya, buat yang senang fotografi segala macam, tanpa di zoom, tanpa segala macam pun, apapun yang kita foto pasti hasilnya bagus. Panoramanya yang bagus. Nah itu, jadi bukan orang ahli berfoto, bukan, tapi memang alamnya mendukung di sana. Itu yang seperti sampaikan, luar biasa Pak Belitung ini Pak. Nah itu yang Holping Island, karena kita kan punya Pulau Kelayang, Batu Garuda gitu kan, Pulau Lengkuas dan segala macam. Dan ini juga informasi buat kawan-kawan Tribunis ini bahwa kemarin juga ada kegiatan sosialisasi Pak Disa, ini mungkin bisa disampaikan juga di sini Pak Disa. Jadi Kementerian Perhubungan yang melakukan pengelolaan di Pulau Lengkuas melakukan sosialisasi berkaitan dengan tarif yang akan mereka kenakan di Pulau Lengkuas. Tapi kemarin baru wacana, kemarin kita melibatkan dari pelaku pariwisata, termasuk juga kami dalam rangka sosialisasi tersebut. Artinya nanti mungkin khususnya di Pulau Lengkuas kepada pemirsa di sini bahwa nanti kita akan dikenakan biaya. Retribusi seperti itu. Retribusi tiket lah seperti itulah. Jadi nanti di sana kita tidak akan lagi ada keluhan, oh mau pipis WC-nya ditutup, kan keluhan seperti itu. Nah sekarang ini dengan kita masuk ke sana, saya sudah bilang juga dengan mereka, kalian berani nyari, kalian berani mengeluarkan tiket atau karcis, tapi kalian juga harus perbaikin fasilitas di sana. Betul. Jangan sampai tiket duit diambil segala macam, fasilitasnya masih seperti itu. Kami tidak merekomendasikan itu, dan itu akan menjadi suatu permasalahan lagi ke depannya. Kalau kalian berani seperti itu, berarti kalian di dalam harus perbaiki fasilitas yang kalian punya. Seperti itu Pak Disa yang kita sampaikan. Jadi intinya kawan-kawan pemirsa di sini bahwa kemungkinan jangan kaget nanti bahwa ternyata setelah masuk ke Pulau Lengkuas ada tarif apa segala macam. Jangan sampai nanti ada gesekan atau benturan-benturan berkaitan dengan penarikan ini. Jadi kebenaran Pak Disa sudah mengundang kami Dinas Pariwisata dan ini harus saya sampaikan Pak Disa. Ya, cuman kalau ditanya berapa, nah ini masih dalam tahap masih dirembukan ya. dirembukan. Tapi mereka sudah sosialisasi itu Pak Disa. Seperti itu Pak Disa. Nah, kemudian Pak, hotel nih Pak. Ya. Gimana nih peran pemerintah nih membantu hotel yang kita ketahui kalau Senin sampai Kamis nih bisa kosong nih Pak kamar-kamarnya juga. Ya, memang kadang-kadang miris ya Pak. Karena kalau misal kita dulu pernah ada namanya subsidi lah ya, atau dana hibah lah untuk bantuan properti ada khusus hotel-hotel. Itu sempat terjadi Pak waktu Covid kemarin. Tapi kalau sekarang ini kan kita mungkin bisa saling mengerti lah dengan kondisi baik perekonomian di Belitung. Jangan di Belitung, mungkin di nasional pun seperti itu. Jadi untuk saat ini memang ya kita ya prihatin lah dengan kondisi seperti ini. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian dengan kepemimpinan Pak Bupati kita ini, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Karena sekali lagi tidak terlepas dari semua ini adalah aksesibilitas. Yang Pak Bupati sekarang ini kejar yaitu ada aksesibilitas biar maskapai penerbangan kita bertambah. Dan salah satu yang sekarang real terjadi yang selama ini Citylink tidak tiap hari dan ini sudah tiap hari lagi melakukan penerbangan. Seperti itu Pak Desa. Tidak menutup kemungkinan lagi nanti mungkin Pak Bupati lagi berpikir bagaimana ke yang maskapai Trinusa ya. Itu melakukan penerbangan misalnya Bali, Belitung, Tanjung Pandan. Kita kan punya kunggul dengan Bali Pak. Betul. Kunggulnya apa coba? Kalau di Bali tidak ada Belitung. Kalau di Belitung ada Bali, kan seperti itu. Betul. Kita punya Bali itu. Artinya kita sudah lengkap lah. Kalau orang tahu mau ke Bali, nggak usah jauh-jauh lah. Kita dapat memaparkan 2 tempat. Di Belitung bisa ke kampung, kita ajak ke kampung Bali dengan situasi kampung Balinya sendiri.
Kalau misalnya ke pantai, nah di Bali kan tidak ada pantai-pantai sejati pantai kita. Nah itu situ keunggulan kita, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan ada penerbangan itu, biar nanti wisatawan dari sana bisa datang ke Belitung. Intinya jawab seperti itu, Pak. Nah Pak, gini terakhir nih Pak, pertanyaan Ya, terakhir. Kita ini kan masih gonjang-ganjingnya efisiensi nih Pak anggaran. ya betul, Nah, sedangkan ya kita ketahui sendiri perlu modal nih Pak. betul, Perlu modal untuk promosi dan segala macam, untuk penataan destinasi dan segala macam itu bukan duit kecil nih menurut kami. betul. Nah, sedangkan pariwisata salah satu OPD yang juga terpotong nih anggarannya. Betul, betul. Nah, gimana Pak? Strategi Bapak nih sebagai pimpinan Dinas Pariwisata nih Ya, melakukan hal-hal biar tidak ada kekurangan nilai lah siap, dari segi siap, Pak promosi Disa. dan segala macam. Oke, Pak Disa. Jadi kalau bisa ditanya anggaran Pak Disa, jujur saya kadang-kadang malu sendiri, Pak Disa. Ya. Apalagi nanti pemirsa tahu berkaitan berapa sih Mm-mm. anggaran Dinas Pariwisata. Tapi sekali lagi, Pak Disa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita berupaya. Misalnya contohnya kemarin kita melakukan promosi, kalaupun misal tidak menggunakan dana APBD, kadang-kadang para pelaku pariwisata ini kan punya, ya dalam arti kata punya kebutuhan juga. Arti kata mereka seperti kemarin ada kegiatan Mataper. Ya. Nah, kita sudah mengusulkan itu, tapi karena anggaran waktu itu telat atau terlambat, akhirnya anggaran untuk Mataper itu kan tidak digunakan. Tapi lebih hebatnya Pak Disa, bahwa travel-travel kita itu walaupun tanpa menggunakan anggaran pemerintah, mereka bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri. Karena mereka sudah menyadari pariwisata ini bisa menghidupi masyarakat Belitung seperti itu. Nah, mereka mengadakan kegiatan tetap ada pameran di Matafair. Artinya walaupun tetap ini terdiskusi gitu, terlepas menggunakan dana APBD apa tidak, itu satu. Yang kedua, berkaitan destinasi, pengembangan destinasi yang seperti saya di awal juga tadi, bahwa kita menyadari kalau kita menggunakan dana kita sendiri itu nggak kuat gitu kan dengan anggaran seperti itu. Makanya kita melakukan pendekatan tadi dengan Kementerian Pariwisata, Pihak kita ketiga juga ya Pak ya. ya dengan arti kata minta bantu dana DAK. Bantu dong, Belitung ini kan luar biasa Pak. Walaupun penduduknya tidak lebih dari 200.000, tapi status Belitung ini luar biasa Pak Disa. Ya. Karena kenapa? Dia di statusnya itu sebagai pertama, kita bangga harus punya Borong Belitung. Kita ini ditunjuk sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Kita ditunjuk juga sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kita ditunjuk sebagai 10 destinasi prioritas. Kita juga ditunjuk sebagai UNESCO Global Geopark yang sudah pengakuan internasional. Itu merupakan status-status yang kita jual ke kementerian. Sekarang ini loh status kami. Masa sih kalian nggak bantu kami? Kan seperti itu Pak Disa. Jadi alhamdulillah kepemimpinan kita dari sebelumnya Pak Joni ini, termasuk sama Pak Joni juga sudah fokus juga pengembangan pariwisata. Karena sekali lagi pariwisata itu bisa menghidupin masyarakat Belitung. Dan arti kata karena ini teruji pada 2018 itu luar biasa peningkatan. Yang selama ini kita lihat dulunya orang jual kerupuk menggunakan motor, keranjang pempang. Betul. Pada waktu itu menggunakan mobil gitu kan. Saking majunya pariwisata kita gitu kan. Mobilnya sampai wah luar biasa mobil-mobil bus pariwisata itu kan. Setiap hari bolak-balik ngejemput di bandara. Nah, itu kita akan mudah-mudahan ke depan kita itu yang kita kejar lagi Pak Disa. Artinya sekali lagi berkaitan dengan anggaran tadi, ya ini salah satu upaya juga. Baru 2 hari kemarin, saya melakukan pendatangan dengan Poltekpar Palembang. Nah, kebenaran kita punya hubungan, ya mungkin dari segi historinya, termasuk mungkin dari, ya kan, karena saya orang pariwisata Pak. Ya. Dan kebenaran kawan-kawan di Poltekpar Palembang itu kan dalam arti kata orang pariwisata juga. Link ini yang kita gunakan Pak. Sama-sama pariwisata, sama-sama lulusan pariwisata itu yang kita link. Dan syukur alhamdulillah kemarin kita ada MOU antara Pak Bupati dengan Poltekpar Palembang dan diturunkan lagi kepada saya PKS untuk mereka melakukan pembinaan SDM kita, pariwisata kita. Jadi anggaran semuanya itu dari Poltekpar Palembang. Nah, salah satu upaya-upaya kami, walaupun anggaran kami kecil, tapi kami tetap menjalankan pelatihan-pelatihan seperti itu. Pembangunan destinasi tetap kita laksanakan, walaupun tidak menggunakan anggaran kami sendiri, Pak Disa. Ya, mudah-mudahan itulah upaya-upaya kami Dinas Pariwisata untuk mengatasi ya permasalahan tadi dari segi anggaran. Seperti itu, Pak Disa. Jadi mudah-mudahan ya selama berapa bulan ini ke depan ini mungkin tugas yang diberikan kepada saya sebagai PLT bisa saya jalankan nantinya Pak Disa. Oke. Untuk closing statement silakan terakhir.
Oke, sekali lagi pemirsa, terima kasih Pak Risa yang sudah mengundang kami dari Dinas Pariwisata dan Meraka untuk menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pariwisata. Statement kami khususnya di Dinas Pariwisata, tetap kita pariwisata sebagai sektor unggulan kita ke depan. Kami mengharapkan supaya para pemirsa di sini, kalau ke destinasi tetap menjaga kebersihan, jangan membuang sampah, agar destinasi kita mempunyai nilai lebih dari daerah yang lain. Dan pariwisata kita adalah pariwisata yang berkelanjutan. Jadi mohon untuk dijaga kebersihan di masing-masing destinasi-destinasi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Santo atas waktu dan kesempatan. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan kita di bagaimana arah pariwisata Belitung tahun 2025 dan tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ini semua terrealisasi, penataan pariwisata kembali seperti tahun 2018 dengan peningkatan jumlah wisatawan yang sangat luar biasa. Saya Disa Ariandi, jurnalis Pos Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.